Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11. Kita mau belajar fungsi jaringan. Jadi intinya teman-teman kita harus tahu pengantarnya dulu. Kita mau belajar transformasi Laplace. Kenapa belajar transformasi Laplace? Kemarin kan kita berhubungannya sama transformasi yang fungsinya itu di kawasan waktu. Nah, selain di kawasan waktu, kita tuh juga bisa melakukan relasinya dengan analisisnya tuh juga di kawasan frekuensi. Nah, kawasan frekuensi itu gimana caranya? Caranya kita bisa mentransformasikan fungsi yang awalnya kawasan waktu, kita ubah ke kawasan frekuensi atau frekuensinya di sini disebut dengan S. Jadi, gimana caranya? Ya, pakai ini. Fungsi fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft e pangkat min st dt. Relasinya adalah bentuk Euler ya. Nah, fungsi waktunya seperti ini, maka S itu adalah pengubah kompleks atau sama dengan J omega. Kita kan biasanya kenal S itu sama dengan J omega. Sebenarnya S di sini adalah tau ditambahkan J omega. Dimana nanti sebenarnya nilainya itu kalau kita pelajarin kan kompleksnya di J ini. J omega itu kan sama dengan nilainya 2VF. Makanya ada nilai frekuensi pada S gitu ya. Jadi ini fungsinya kalau awalnya adalah seperti ini, fungsi step gini, ft, a, ut. Jadi input akan sebesar nilainya a. Ut di sini input ya maksudnya. Maka kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kawasan Laplace atau S, maka bentuknya dalam bentuk besaran kompleks. Jadi ada bilangan imajiner sama bilangan real. Nah, imajinernya dinyatakan seperti penggantinya seperti ini di sumbu Y. Di sumbu X-nya itu adalah bilangan realnya. Nah, kalau nanti kita cari pol itu adalah ini. Fungsi pada penyebut. Kalau penyebutnya di S ini sama dengan 0, maka imajinernya juga sama dengan 0, realnya juga sama dengan 0 gitu. Maka kalau nanti ada A per S gini, semua yang pangkatnya cuma S gini, berarti kan penyebutnya S itu sama dengan 0. Berarti dia imajinernya juga 0, realnya juga 0. Bentuk grafiknya nanti seperti ini. Nah, tadi kan fungsinya tadi itu cuma A, U, T ini ya. Jadi fungsi A ini aja. Jadi kalau di Laplace kan tuh gimana sih fungsinya? Kalau dalam Laplace, maka kan kita masukin ke rumus yang tadi 0 sampai tak hingga dikalikan sama E pangkat min ST. Karena fungsi T-nya kan cuma A ini aja. Berarti diganti ditambahin A di sini. A E pangkat min ST dt. Nah, integralnya nih kayak gini. Ingat-ingat ya, kalau E pangkat ST itu kalau diintegralkan, S-nya ini turun jadi 1/per S, E pangkat ST. Nah, ini sama, A ini kan konstanta. Maka jadinya min S ini kan turun ke bawah, jadi 1 per min S kan. 1 per min S itu dikalikan A, jadinya min A per S dikalikan E pangkat min ST. Ini, lihat ke sini ya. Kenapa ini bisa jadi seperti ini. Terus fungsinya kan sisa 0 sampai tak hingga. Berarti di sini tinggal batasnya 0 sampai tak hingga. Berarti masukin dulu min A per S, E pangkat min ST, T-nya masukin tak hingga. E semua eksponensial yang pangkatnya tak hingga itu nilainya 0. Jadi kan 0 dikalikan ini kan 0 ya. Nah, semua eksponensial pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti kan kalau di sini diganti 0 kalikan ini 0, berarti kan E pangkat 0, 1 ya, 1 dikalikan ini kan tetap, jadi 0 dikurang min A per S sama dengan A per S. Ini tolong ingat-ingat ya, kenapa 0 sampai tak hingga ini di sini minus nih dapat dari mana? Kalau batas itu kan dari yang terbesar, batasnya masukin ke sini, dikurangi dengan batas yang paling bawah. Jadi kan sisa 0 dikurang, ini tuh hasilnya yang ini, kalau 0-nya dimasukin ke sini. Itu ya. Jadi tolong dibuka-buka lagi matematikanya yang cara integral ya. Ya udah, jadi kan 0 dikurang min A per S itu sama dengan A per S gitu. Jadi dapat di sini kenapa ini A per S. Nah, kenapa penyebutnya itu polnya sama dengan 0. Nah, kita lihat ke sini. Sebentar saya tulis ya, A per S. Itu yang dilihat S-nya. S itu kan akar-akarnya kalau nggak ada berarti kan S-nya sama dengan 0. Nih, gini. Kan S sama dengan 0. Kalau misalnya lagi ada A per S plus 1 ini, A per S plus 1 berarti
itu akar-akarnya sama dengan S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1. Nih. Kalau S plus 1 gini sama dengan 0, berarti S sama dengan min 1. Ini pindah ke sebelah, berarti akarnya ini, polnya itu sama dengan min 1. Min 1 berarti kan angkanya bentuknya real ya. Berarti nanti imajinernya 0, di sini polnya. Di bilangan real min 1, oh di sini. Ini kan positif, ini negatif, berarti di sini ya. Tanda X-nya tuh geser di sini. Kalau itu A per S plus 1 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini, jika fungsi ft-nya adalah fungsi eksponensial. Nah, ini kalau misalnya melanjutkan yang tadi ya, fungsinya eksponensial ft ae pangkat min at ut, berarti kan fungsi t-nya yang ini. Mau kita masukkan, mau kita laplaskan, kira-kira seperti apa? Maka ini dimasukkan ke fungsi Laplace tadi 0 sampai tak hingga e pangkat min st. Nih saya pindah ke sini ya. Ini ft-nya, fungsi Laplace itu kan ini 0 sampai tak hingga e pangkat min st. Karena ini t-nya yang mau dimasukkan ke sini, maka kita pindahkan ini ke tengah-tengahnya. Jadi 0 sampai tak hingga ae pangkat min at dikalikan ini e pangkat min st dt. Jadi 0 tetap integral 0 sampai tak hingga a e. Jadi ini kenapa jadi seperti ini nih? Ingat kayak ini nih. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 10 pangkat 4. Dapat dari mana? Jadi kalau ini udah sama, koefisiennya udah sama, berarti ini tuh tinggal dijumlah. Berarti kan 10, 2 tambah 2, makanya hasilnya 10 pangkat 4 sama. Ini kan udah sama nih, E sama-sama E. Ini A-nya konstanta, pindahkan aja, geser aja. Berarti kan E dikalikan ini ditambah ini ya. Jadi min AT ditambah min ST. Langsung aja ya dt. Ini kan sama-sama punya T, sama-sama punya T. T-nya dikeluarin. Kayak gini. Jadi kan sama dengan AE min A plus min S kalikan T. Ini kenapa? Ini kalau dikalikan ini jadinya min AT. Ini kalau dikalikan ini jadinya min ST. Sama aja kalau dimasukin kembali. Kenapa? Supaya mendekati bentuk Laplace. Jadi bentuk Laplace-nya itu kan nanti kita ketemu ini. Nah, jadi ada satu S plus A, S plus omega. Kita tuh nanti disuruh untuk menyerupai tabel Laplace yang sudah disediain kayak gini. Ini kan S plus A, S-nya kan di depan, A-nya di belakang. Makanya sama di sini. Gimana caranya? Ini kan udah ada A sama S, T-nya kita taruh di luar. Nah, gimana caranya A sama S ini supaya S-nya di depan, A-nya di belakang? Maka kita kaliin sama minus, kita bolak-balik aja. Ini supaya hasilnya sama dengan ini, min dikalikan S kan min S, sama ya. Ditambah min dikalikan A, min A, sama ya. Min A ditambah min S ditambah min A, sama ya. Jadi kita udah dapat fungsinya udah S plus A, S-nya di depan, A-nya di belakang. Jadi ini sama seperti yang tadi, diintegralkan. Kalau eksponensial diintegralkan, ini tuh turun. Jadi min 1 per S plus A dikalikan, ini kan tetap nih AE min S plus AT, tetap. Terus ini tinggal dikalikan sama ini. Yang atas dikalikan sama yang atas ini. Jadi min 1 dikalikan ini, berarti kan min AE min pangkat min S plus AT, yang ini taruh di bawah. Masukin batasnya tadi 0 sampai tak hingga dulu yang dimasukin. Tak hingga tadi kan saya bilang kalau dimasukin E pangkat tak hingga itu nilainya 0. Maka ini kan 0, ketemu ini 0. 0 dibagi berapapun kan tetap hasilnya 0, maka nilainya 0. Terus 0 tadi eksponensial pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti kan 1 dikalikan A tetap ya, min A tetap ini. Berarti kan tetap dikurang min A dikalikan 1 per S plus A, tetap nilainya. Berarti kan minus ketemu minus positif, jadinya A dikalikan 1 A, maka A per S plus A gitu ya. Maka ini sama yang tadi, berarti polnya sama dengan apa? S plus A, berarti kan S plus A sama dengan 0, berarti kan S sama dengan min A. Ini ya. Yang dilihat tuh penyebutnya aja S plus A, berarti yang ini S plus A sama dengan 0, berarti kan S sama dengan A nya pindah ke sebelah min A, maka dia berada di bilangan real tapi yang negatif. Jadi ini ya S min A, polnya nanti gambarnya gini, imajinernya nggak ada, berarti 0, sama kayak gambar X sama Y biasa ya. Oke, jadi ini untuk posisi polnya kita kasih tanda X gini biar kelihatan. Oke, lanjut. Nah, ini tabel transformasi Laplace. Jadi, gimana caranya Anda kalau masukin ke
Laplace atau ke kawasan waktu, ini yang sebelah kiri kawasan waktu. Gimana caranya? Kita harus ngotak-ngatik angkanya H supaya kalau nanti 1 itu nanti hasilnya T kayak gini. Kalau misalnya hasilnya 1/s itu sama dengan UT atau inputnya, berarti sama dengan 1. Ini impuls ya. Terus kalau misalnya 1/s plus A, berarti nanti dia itu sama aja dengan E pangkat min AT. Jadi nanti kalau eksponensial, kalau dipangkatkan, dilaplaskan itu E pangkat min AT, pasti nanti jadinya 1/s plus A. Dan seterusnya. Jadi ini nanti tabel acuan yang Anda gunakan kalau mau mengerjakan Laplace atau mengubah kawasan waktu jadi kawasan frekuensi. Ini tabel-tabel sifat Laplace-nya, jadi yang bisa Anda pakai kalau Anda mau ngotak-ngatik, acuannya ke sini dulu. Kalau jumlahin tuh gimana? Sama aja ternyata A1 dikalikan F1T ditambah A2 F2T itu ternyata kalau dalam Laplace sama aja. A1-nya dikalikan sama F1 dulu baru ditambahkan dengan A2 dikalikan F2, nggak boleh dibolak-balik. Fungsi integrasi itu sama aja dengan Fs dibagi S. Diferensial itu sama seperti ini. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, maka seperti ini. Jadi ini nanti tabel acuan kalau nanti Anda mau mengerjakan soal-soalnya. Oke, kita masuk ke mencari transformasi Laplace. Ini udah bentuk-bentuk yang gampang banget ya. Maksudnya udah ada di tabel Laplace. Tabel Laplace-nya nih di sini. Kalau Anda lihat tuh di slide 5. Jadi acuannya yang ini. Kita lihat dulu soalnya. Soalnya diingat-ingat ya. F1 sama dengan 5 cos 10T. 5 cos 10T. Berarti kan ini kawasan waktu ya. Anda berarti lihatnya di sebelah kiri yang kawasan waktu. Yang kita kan yang tadi kan yang terlihat cuman 10 cos 5 ya. 5 cos 10T. Kita cek lagi ya biar nggak salah. Oh ya, 5 cos 10T ya. Berarti 5 cos 10T, kita lihat yang ada cos 10T. Itu adanya di sini. Cos omega T. Berarti omeganya di situ, berarti nilainya 10 karena kan 5 cos 10T. Yang gandeng sama T kan omega, berarti omeganya sama dengan 10. Jadi kayak gini. Nih. 5 cos 10T. Berarti kan kita lihat cos 10T-nya. Cos 10T kan sama dengan cos omega T. Kalau dilaplaskan tuh bentuknya jadi gimana ini? S per S kuadrat plus omega kuadrat. Berarti S per S kuadrat plus omega kuadrat. Berarti cosnya omeganya 10 ya. Berarti masukin di sini S-nya tetap nggak usah diotak-atik, S per S kuadrat tetap plus omega kuadrat karena omeganya 10, berarti 10 kuadrat. Nah, 5-nya kemana? Kita kaliin sama 5. 5 dikalikan ini. Berarti kan ini kan dikalikan sama yang atas. Berarti jadinya 5S per S kuadrat plus 10 kuadrat. Maka Laplace-nya adalah ini. 5S per S kuadrat plus 10 kuadrat. 10 kuadratnya boleh dikerjakan. 10 kuadrat kan 100. Berarti 5S per S kuadrat plus 100 gitu ya. Nanti kalau dibalik 100-nya ini harus kamu akarkan. Kan pangkat, berarti kebalikannya kan diakarkan, berarti 100-nya nanti diakarkan dulu supaya jadinya S kuadrat plus 10 kuadrat gitu ya. Misalnya 5S per S kuadrat plus 25, berarti kan akarnya 25 kan 5, berarti awalnya tuh dia 5S per S kuadrat plus 5 kuadrat kayak gitu ya. Terus soal yang B, V2-nya sama dengan V2T-nya sama dengan 5 sin 10T UT, berarti kan 5 sin 10T, 5-nya nanti dulu, kita pinggirkan dulu. Berarti kita lihat dulu yang sin 10T. Ini ya, berarti di fungsi sinus omega T. Berarti kan omeganya 10 ya. Jadi kan sama gitu kayak tadi. Dia fungsi Laplace-nya jadi gimana? Jadi gini, omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Kita tadi kan 5 sinus 10T. Berarti kan omeganya 10 ya. Berarti omeganya diganti 10. 10 per S kuadrat plus omega kuadrat, berarti 10 per S kuadrat plus 10 kuadrat. Berarti kan 10 per S kuadrat plus 10 kuadrat. Ini ya. Omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Berarti kan ini 5-nya dipinggirin dulu, ini yang dikerjain dulu. Berarti 10 per S kuadrat plus 10 kuadrat. Nah, 5-nya baru kita kaliin sama yang atas. 5 kali 10, 50 per S kuadrat plus 10 kuadrat. Boleh kayak tadi S kuadrat plus 100 boleh.
maka itu Laplasnya. Kayak gini ya. Jadi 5 kali 10, 50 per S kuadrat plus 10 kuadrat yang ini. Yang terakhir adalah contohnya yang C, V3 nya sama dengan 3E pangkat min 2T. Kita lihat lagi di slide 5, E pangkat min 2T. Nah yang ini ya, E pangkat min 2T, berarti seperti ini. Berarti E pangkat min 2T itu sama dengan 1 per S plus A. 3-nya abaikan dulu. Nah kalau udah, berarti kan A-nya sama dengan 2 ya, karena minus sama-sama minus, berarti kan A-nya sama dengan 2. Berarti di sini 1 per S plus A, berarti 3. Ini A-nya ganti 2. Ini langsung kaliin 3 kali 1 kan 3 per S plus A, A-nya 2, S plus 2. Nah kalau misalnya E pangkat 2T, maka nanti E-nya supaya jadi min AT, itu kan jadinya E minus 2T. Kayak gini ya. Nih, kalau nanti ketemu soal yang E pangkat 2T, kan nggak ada tuh di sini E pangkat AT. Adanya kan cuman E pangkat min AT, maka Anda rubah dulu. Nah, ini tadi fungsinya Anda ngotak-ngatik. E pangkat 2T itu kan cuman ada E pangkat min AT, supaya bentuknya jadi E pangkat min AT gimana? Ini kita otak-atik. Minus dikalikan minus 2 itu kan positif 2. Nah, jadi kita ketemu fungsinya menyerupai ini. Minus sama-sama minus, T-nya sama-sama T, berarti A-nya tadi bukan 2 tapi minus 2. Maka jadi di sininya adalah Laplasnya 1 per S minus 2. Gini ya. Kan Laplasnya 1 per S plus A. Jadi kan karena A-nya minus 2 berarti 1 per S min 2. Ini Laplasnya ya. Nah itu fungsinya kalau kita otak-atik. Ini contoh yang ini ya. Oke, lanjut kita mau cari polnya. Maka kalau fungsi Laplace tuh kalau digambarkan dalam bentuk diagramnya jadi seperti apa gitu. Nah kita lihat di sini ada contoh Laplace-nya itu 2 per S plus 1. Maka polnya tuh sebenarnya adalah akar-akar di penyebut ini ya. Ini kan 2 per S plus 1, berarti kan kita lihat bawahnya aja, berarti S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1 pindah ke sebelah, maka S nya kan sama dengan min 1, berarti kan ini real ya, nggak ada imajinernya, nggak ada akar pangkat minus, nggak ada akar minus ya, akar min 1 itu kan J. Jadi di sini gambarnya cuman ada di realnya aja, min 1, imajinernya nggak ada. Oke. Lanjut, ada A per S plus 2 per S plus 2 kuadrat plus 3,24. Berarti kan yang kita lihat cuma yang ini nih. Seperti ini. Yang kita lihat yang bawahnya aja, S plus 2 kuadrat ditambah 3,24. Ini pindahkan ke sebelah, berarti kan S plus 2 kuadrat sama dengan min 3,24. Supaya ini pangkatnya hilang, berarti kan ini di akar. Berarti kan sisa S plus 2 sama dengan akar minus 3,24. Akar minus itu nilainya J. Berarti 3,24 itu kalau diakarkan, akar min 1 kan J ya. Jadi akar 3,24 tuh 1,8. Berarti kan plus minus, kalau akar tuh kan plus minus ya. Plus minus J 1,8. Berarti ini pindahkan ke sebelah. Plus 2-nya berarti kan jadi minus 2. S-nya sama dengan min 2. Plus minus J 1,8. Berarti ini realnya, ini imajinernya. Jadi kalau digambarkan kayak gini, realnya minus 2. Terus karena plus minus J,18 berarti imajinernya di sini plusnya J1,8, imajiner negatifnya di sini berarti ada 2. Kayak gini tanda X-nya di atas sama di bawah. Gitu. Yang terakhir ini tadi yang sudah saya jelaskan 5 per S, S kan yang di bawah. Berarti kan S sama dengan 0 ya. Langsung aja berarti imajinernya 0, realnya 0, berarti nilainya di tengah. Nah, ini untuk mencari pol dan zeronya pada fungsi Laplace. Ini ya. Sekarang kita masuk ke slide 9. Nah, kalau yang di slide 9 ini kebalikannya, kita merubah balik fungsi yang Laplace disuruh kembalikan ke fungsi waktu. Ini yang sering dipakai ya. Yang sering dipakai kalau misalnya sudah dipecah gini, cari akar-akarnya gini kan udah ketemu nih akar-akarnya S plus 1, S plus 3. Seperti ini ya. Maka ini itu kan kita mau mecah angka 4 ini.
Jadi bisa pakai seperti ini persamaannya, jadi K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 3 gini. Oke, saya jelaskan lebih seperti ini ya. Maka yang pertama, kan ini tadi seperti ini ya, 4 per S plus 1 S plus 3 sama dengan ini, persamaan yang ini aja, K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 3. Maka yang pertama kita ambil yang S plus 1-nya dulu ya, S plus 1 yang ini ya. Maka persamaannya kan tadi ini, 4 per S plus 1 S plus 3 sama dengan K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 3. Kedua ruas ini kita kalikan sama S plus 1, berarti kan ini hilang ya, dikalikan S plus 1 sama sini kan coret. Jadi sisa 4 per S plus 3, yang ini S plus 1 ketemu ini coret, hilangnya sisa K1. Yang ini K2 per S plus 3 dikalikan ini, berarti kan tetap K2 per S plus 3 dikalikan S plus 1. Nah, karena akar-akarnya ketemu, akar-akarnya dari yang S plus 1 tadi ini kan sama dengan min 1 ya. Berarti semua nilai S-nya kita ganti dengan angka minus 1. Berarti 4 per min 1 ditambah 3 sama dengan K1 ditambah K2 per min 1 tambah 3 dikalikan min 1 tambah 1. Nah, min 1 tambah 1 kan 0. 0 kalau dikalikan ini kan hasilnya 0. Berarti kan sisa ini ya. Jadi 4 per min 1 plus 3, berarti kan 4 min 1 tambah 3 kan 2. Berarti kan 4 per 2 sama dengan K1. Berarti 4 dibagi 2 kan 2. Berarti K1-nya sama dengan 2 ya. 4 dibagi 2. 2. K1-nya sama dengan 2. Maka nilai K1-nya yang di persamaan ini, itu kita udah dapat nilainya 2. Berarti kan sekarang kita nyari nilainya K2. K2 kan bawahnya S plus 3. Berarti sama, kita kembalikan ke persamaan yang awal tadi, yang ini. Berarti kedua ruasnya kita kaliin sama S plus 3. Jadi kan yang ini hilang, sisa 4 per S plus 1. Ini K1 per S plus 1 dikali S plus 3. Yang ini kan hilang, sisa plus K2. Sama ya. Jadi karena akarnya S plus 3 itu minus 3, berarti masukin deh semua S-nya dengan nilai minus 3. 4 dibagi minus 3 tambah 1, berarti kan 4 dibagi minus 2 ya. Min 3 tambah 1 kan minus 2, berarti 4 dibagi minus 2. K1 dibagi S ya, berarti kan min 3, berarti K1 dibagi min 3 tambah 1 S plus 3, berarti min 3 tambah 3, min 3 tambah 3 kan 0, berarti dikalikan ini juga 0, berarti kan sisa K2, pindahkan ke sini, berarti kan 4 dibagi min 2 sama dengan K2, berarti K2 nya sama dengan minus 2, 4 dibagi minus 2 itu minus 2 ya. Sudah, kita dapat, masukin ke persamaannya tadi. K1 nya tadi kan 2, tadi kan persamaannya jadi ini ya, K1 per S plus 1 ditambah K2 per S plus 3. Sekarang kita cuman fokus ke sini, berarti nilai K1 nya tadi diganti 2, berarti 2 per S plus 1 ditambah, kan fungsinya tadi ditambah ya, K2 per S plus 3, K2 nya kan minus 2, berarti ditambah minus 2 per S plus 3. Nah, ini kan udah ada bentuk Laplasnya nih. Nih, Laplasnya tadi kan menyerupai ini ya, 1 per S plus A. Nah, ini itu kan Laplasnya, Laplace baliknya. Jadi kan tadi Laplace merubah ke S. Nah, sekarang S dirubah ke T, berarti kan Laplace balik. Laplace baliknya tadi kan E pangkat min AT. A sama-sama A, berarti kan ini kan 1 per S plus A. 2-nya ini kita pindahkan dulu ke sini, berarti 2 dikali 1 per S plus 1 biar nyerupain ini. Nah, berarti kan A-nya sama dengan 1 ya. Ya udah, kita masukin ke sini. Ini tetap 2, berarti ini nanti jadinya E pangkat min 1 dikalikan T kan. 2 dikali E min 1 dikalikan T, berarti kan E pangkat min T. 2 dikalikan E pangkat min T. 1 dikalikan T kan tetap min T. Jadi 2 E pangkat min T. Gitu. Selanjutnya yang tadi satunya kan min 2 per S plus 3, berarti min 2 dikalikan 1 per S plus 3. Ini tadi Laplasnya kan jadinya E pangkat min 3 T, ya udah dikalikan sama min 2, berarti kan min 2 dikalikan E pangkat min 3 T sama dengan min 2 E pangkat min 3 T. Ya udah, kita jumlahkan deh. Yang Laplace awalnya tadi 2E pangkat min T ditambah minus 2E min 3T, plus ketemu minus kan minus, ya udah hilangin aja plusnya, jadi sisa 2E pangkat min T dikurangkan 2E pangkat min 3T. Ya, maka Laplace baliknya yang ini 4 per S plus 1
S plus 3 itu lapasnya ini. Kalau di sini nanti misalnya 4 per S kuadrat plus 2S plus 1 gitu misalnya, maka cari dulu akar-akarnya jadi seperti ini, baru bisa pakai persamaan yang ini. Jadi yang ini itu penyebutnya yang bawah ini itu harus sudah dalam bentuk akar-akar gini, gitu ya. Ini kan kalau dikembaliin itu kan sama aja dengan 4 per S plus 1 S plus 3 ya, itu kan sama aja dengan 4 per S kuadrat plus 4S plus 3 ini ya. Nanti bisa jadi soalnya tuh adalah 4 per S kuadrat plus 4S plus 3. Ini tuh dicari dulu akar-akarnya, kan ini akar-akarnya kan ini ya, S dikalikan S, S kuadrat, S dikalikan 3, 3S, 1 dikalikan S, S, berarti kan 3S tambah S kan 4S, 1 kali 3, 3. Jadi 4 per S kuadrat plus 4S plus 3. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka wajib dicari dulu akarnya yang seperti ini. Kalau udah ketemu akar-akarnya gini, baru bisa pakai yang seperti ini. Karena ini akar-akarnya ada 2, berarti kan K1 sama K2. Nanti kalau misalnya ada 4 per S plus 1, S plus 3, S plus 4 misalnya, ada 3, berarti nanti ada K1 plus K2 plus K3, dan seterusnya.